Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Waka dan saya kembali lagi dalam video ketiga tentang knowledge area, yaitu tentang time management. Dan di time management ini kita akan membahas tentang pengertian time management, schedule management plan, define activities, sequence activities, estimate activities resource, estimate activity duration, develop schedule, dan control schedule. Nah, kita langsung aja masuk ke pengertiannya. Jadi time management adalah berisi serangkaian proses yang bertujuan untuk mengatur proyek agar selesai tepat pada waktunya. Dan di pertama ada proses kedua adalah schedule management plan. Jadi di schedule management ini adalah proses untuk menyusun dan menetapkan kebijakan, prosedur dan dokumentasi untuk perencanaan, pembentukan, pengaturan, pelaksanaan dan pengawasan proyek schedule. Dan di sini akan menyediakan petunjuk dan arah mengenai bagaimana proyek schedule akan dikelola selama proyek berlangsung. Inputnya adalah project management (PMP), project target dan interface, incremental factor, dan organizational process. Ini sudah dijelaskan pada dua project area sebelumnya. Dan toolsnya adalah adjustment, analytical teknik, dan meetings. Jadi di sini nanti hasilnya adalah sebuah schedule management plan. Dan nanti isinya schedule management plan adalah lebih ke seperti ini, adalah project schedule model development, nanti ada metode dan alat penjadwalan, level of accuracy, dan kemudian spot yang menentukan estimasi yang realistis dari unit of measure, procedure links, tidak ada WPS-nya. Project schedule model maintenance ada proses-proses dijalankan untuk mengupdate status dan progress proyek, control threshold, batas awal proses monitoring project schedule, rules of performance measurement, peraturan untuk mengukur hasil dalam proyek, dan reporting format, ada format laporan penjadwalan, dan proses description dan deskripsi proses yang terlibat. Yang kedua adalah define activities. Setelah tadi dijelaskan tentang gambaran besarnya, apakah nanti proyeknya itu unit mission gimana, terus project schedule model maintenance seperti apa, baru dijelaskan aktivitiesnya. Nah, aktivitiesnya ini waktunya adalah sebuah aktivitas yang nantinya adalah dan define activity adalah proses mengidentifikasi dan dokumentasi aktivitas yang dilaksanakan untuk mencapai project deliverable yang spesifik. Pemecahan untuk dan tujuannya adalah untuk memecah paket pekerjaan menjadi lebih detail dan spesifik sebagai dasar untuk mengestimasi dan menjawab penjadwalan dan pekerjaan dalam proyek. Jadi setelah kita buat WPS sebelumnya di dalam scope baseline ini, nanti kita akan menglist aktivitasnya dari WPS tersebut. Jadi misalnya WPS tentang inisiasi itu nanti kita akan ngapain itu ada di aktivitasnya dan aktivitasnya. Dan nanti juga ada master list. Adalah bagaimana sebuah milestone, jadi sebuah keadaan yang bisa dijadikan milestone-nya. Contoh kalau misalnya di proyek yang kami buat itu adalah knowledge area satu telah selesai dibuat seperti itu, atau mungkin ada UTS sudah selesai dilaksanakan gitu. Terus yang selanjutnya adalah sequence activities, yaitu adalah proses mengidentifikasi dan dokumentasi hubungan antara aktivitas dalam proyek, dan manfaatnya dapat mendefinisikan yang logis dalam melaksanakan aktivitas dalam proyek untuk mencapai efisiensi walau dengan adanya batasan proyek. Jadi di sini nanti inputnya adalah berbagai macam ini, dan toolsnya adalah business diagram method dependency determination, dan ini adalah project schedule diagram dan project document updates. Di sini nantinya akan tiap list yang di list tersebut nanti akan dihubungkan dengan aktivitas yang lain, dan aktivitas dalam itu akan bagaimana menghubungkannya adalah seperti aktivitas X tergantung dari aktivitas Y. Jadi sebelum aktivitas Y selesai, nanti akan harus aktivitas X tidak bisa dilaksanakan terlebih dahulu seperti itu. Atau mungkin saat aktivitas X mulai, berarti aktivitas Z juga akan mulai. Itu adalah start to start atau finish to finish, seperti itu. Ada start to finish to start. Ada 4 jenis nanti.
Jalan teknik menyusun jadwal di mana aktivitas digambarkan sebagai node dan hubungan dan garis untuk menggambarkan urutannya. Jadi dependensi dan ketergantungan dari sebuah aktivitas yang baik. Jadi itu sudah saya jelaskan tadi. Outputnya adalah project schedule network diagram. Dan model sequence diagram. Jadi sequence diagram dan gancar diagram. Jadi nanti dia punya berapa, nanti juga akan diselanjutkan selanjutnya ada waktunya berapa dan nanti dihubungkan dengan garis. Nah, selanjutnya project document updates. Kita ada activity list, activity attribute, dan list register yang akan diupdate. Kalau ada estimate activity resource, jadi proses estimasi jumlah resource yang dibutuhkan untuk setiap aktivitas seperti tenaga kerja, material, peralatan. Proses ini sangat berkaitan erat dengan proses estimate cost. Dapat didefinisikan tipe, manfaatnya ini dapat didefinisikan tipe, jumlah, dan setiap resource yang dibutuhkan, sehingga bisa didapatkan estimasi biasa dan durasi aktivitas yang lebih akurat. Inputnya adalah berbagai macam ini. Resource, kalender, dan register ini akan dijelaskan pada proses area selanjutnya seperti resource management, resource management, human resource management, risk register ada di risk management, terus cost estimate adalah cost management, dan ini akan digabungkan dan akan ditentukan berdasarkan ini. Expert judgment, jadi dinilai oleh expert. Alternatif analisis adalah analisis alternatifnya yang mungkin diperlukan dan publish estimated data. Berdasarkan estimasi data yang ada, kita akan menentukan resource-nya nanti. Terus bottom up estimating, jadi dari bawah ke atas, apakah nanti aktivitasnya dari bawah kita tentukan, terus kita akan kumpulkan di atas. Jadi akan kita menentukan resource-nya dari bawah, bukan dari atas. Lalu project management software itu dari sebuah software. Outputnya adalah activity resource requirement, resource breakdown structure, dan project document updates. Selanjutnya adalah estimate activity duration. Dalam proses ini adalah mengestimasi beberapa periode kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas dan resource tertentu. Dan manfaatnya dapat memotong waktu dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap aktivitas. Jadi di sebelumnya adalah sequence activity, jadi ini lebih ke penghubungkannya. Setelah menghubungkan, kita tentukan resource-nya. Setelah di resource-nya ditentukan, kita menentukan durasinya. Inputnya adalah seperti ini semua. Kita juga memperhitungkan resource kalender, resource-nya, risk register, resource-nya juga. Jadi ini sangat berhubungan tentang resource-nya. Source-nya ada banyak, ada estimation, analysis, mapping, parameter estimating, computation making, dan reserve analysis, dan 3-point estimation. Dan yang penting ini ada 3-point estimating, jadi durasinya ditentukan dari 3 hal: most likely, optimistic, dan pessimistic. Most likely adalah estimasi yang dibuat atau waktunya durasi itu diambil dari berdasarkan atribut aktivitas atau bisa menyesuaikan dengan keadaan yang lalu atau kegiatan aktivitas yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Jadi di seperti itu durasinya ditentukan seperti itu. Lalu optimistik adalah estimasi yang digunakan berdasarkan skenario terbaik. Jadi durasinya dibuat dari skenario terbaik yang ada. Kalau pesimistik dari skenario yang terburuk. Nah, kemudian diolah menggunakan distribusi sebagai berikut. Yang keluar hasilnya adalah TO plus AM plus TP plus 3 atau 3 atau beta adalah TO plus 4 TM atau plus TP bagi 6 sini untuk menentukan durasinya. Bisa seperti ini. Lalu adalah develop schedule, adalah proses menganalisis urutan, resource durasi, dan batasan aktivitas untuk membuat model aktivitas proyek. Dan manfaatnya adalah dapat menghasilkan model jadwal dan waktu yang telah direncanakan. Jadi
setelah dibuat di sebelum-sebelumnya tadi, nanti akan dianalisis lagi. Berdasarkan input ini dianalisis berdasarkan schedule analisis, cover method, dan jadi akan dianalisis apakah ada kesalahan-kesalahan yang dapat berpengaruh pada jalannya proyek, terutama dalam bagian scheduling. Ada model teknis, ada listen like, schedule compression, dan scheduling tools. Lalu outputnya nanti baru akan ditulis ada sebuah schedule baseline, dan outputnya nanti akan menjadi sebuah schedule baseline. Jadi schedule baseline ini juga berisi tentang tadi durasi dan hubungan-hubungannya. Lalu ada project schedule tentang timeline besarnya, schedule data tentang schedule sendiri, tentang dan juga project calendar, project management plan updates, dan dokumen updates. Dan updates ini berkaitan tentang time di dokumen-dokumen yang lain. Kalau ada yang terakhir ada control schedule. Proses yang memonitor status proyek dan manajemen perubahan pada jadwal dan aktivitas proyek. Dan makanya bisa melihat hal yang tidak sesuai dengan rencana dan tindakan apa yang diambil untuk menanganinya. Jadi ini lebih ke kontrol. Jadi setelah semua dirilis nanti akan dikontrol. Inputnya ada berbagai macam ini, dari project schedule, project planner, schedule data, dan ini lebih ke bagaimana kita melihat perbedaan dari kenyataan dan apa yang telah kita planning sebelumnya. Dan kalau nanti outputnya adalah performance jadi berdasarkan perbedaan itu kita record dan akan menjadi performance information, apa ada yang terlewat atau apakah ada yang molor atau gimana ada di work performance information. Dan ada schedule forecast ini adalah kan tadi sudah ditentukan performance informasinya. Dari performance informasi ini kita bisa forecast atau meramal bagaimana schedule selanjutnya, apakah nanti bisa lebih singkat atau malah lebih molor, dan apa jika diperlukan change request. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang perlu dilakukan lebih cepat atau gimana akan dilakukan di change request untuk merecord bagaimana perubahan-perubahannya. Dan ini ada update adalah satu yang diperlukan jika adanya perubahan tentang dokumen-dokumen terkait tentang time. Nah, ini yang penting adalah menentukan status proyek saat ini. Itu status proyek itu penting untuk menentukan apakah proyek ini sudah selesai atau belum, apakah ternyata misalnya kita sudah ke aktivitas X ternyata aktivitas B belum selesai atau gimana. Kita perlu menentukan statusnya agar kita tahu bahwa status proyek ini seperti apa, dan dalam mempengaruhi faktor yang mengubah jadwal, serta mengetahui apakah jadwal proyek mengalami perubahan dan menangani perubahan yang terjadi. Nah, cukup itu untuk time management. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.